Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, eh, Perkenalkan, nama saya Asri Lima. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan modul ajar PAI dengan materi iman kepada hari akhir yang dibuat untuk kelas 8 fase D di SMPS Aduha Jember. Nama sekolahnya yaitu SMPS Aduha, mata pelajaran PAI untuk fase atau kelas 8 dan fase D. Materi pokoknya iman kepada hari akhir. Sub materinya pengertian dalil, peristiwa, hikmah, dan penerapan iman kepada hari akhir. Di sini identifikasi dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, menghayati keimanan kepada hari akhir yang memotivasi perbuatan baik. Selanjutnya bernalar kritis, menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu bergotong royong, berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Untuk desain pembelajarannya, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik menjelaskan pengertian dan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi tahapan-tahapan peristiwa hari akhir berdasarkan sumber ajaran Islam. Selanjutnya, peserta didik menganalisis dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis tentang hari akhir dengan kritis dan kolaboratif. Peserta didik menunjukkan hikmah dan implementasi perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, strategi pembelajaran, yaitu di sini saya mengambil problem based learning atau PBL. Peserta didik disajikan kasus atau fenomena sosial, masalah yang terkait dengan lemahnya keyakinan terhadap hari akhir untuk dipecahkan atau dianalisis. Yang selanjutnya yaitu metode pendukung kolaboratif atau diskusi kelompok, menganalisis dalil dan kasus dalam kelompok. Yang selanjutnya tugas akhir, analisis sumber primer, menganalisis ayat Al-Quran dan hadis. Selanjutnya lingkungan belajar yang mengintegrasikan antara ruang fisik dan budaya belajar. Di sini terdapat ruang fisik, yaitu ruang kelas yang nyaman, bersih, dan kondusif untuk diskusi kelompok dan presentasi, papan tulis atau whiteboard, dan spidol untuk menuliskan poin-poin penting dan hasil diskusi. Yang selanjutnya budaya belajar, mendorong rasa syukur dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan tanda-tanda kekuasaannya, membiasakan peserta didik untuk saling menghargai pendapat dalam diskusi dan menumbuhkan tanggung jawab kelompok, menanamkan nilai kolaborasi, keaktifan, dan refleksi diri setelah pembelajaran selesai. Di sini pemanfaatan digital menggunakan video iklan atau tayangan singkat dari YouTube tentang fenomena yang berkaitan dengan hari akhir. Untuk kemitraan antar guru dan murid, lintas mata pelajaran untuk penguatan nilai iman dan akhlak. Untuk sarana prasarananya menggunakan sumber utama yaitu buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas 8 kurikulum Merdeka PT 3 serangkai, dan sumber pendukungnya yaitu Al-Quran dan terjemah, kitab hadis, artikel atau video tentang kejadian kiamat. Media ajarnya yaitu papan tulis, LCD proyektor, kartu dalil, LKM, video gambar fenomena atau gambar fenomena sosial. Selanjutnya pengalaman belajar, ada 4 fase. Yang pertama, kegiatan awal, guru menyapa, mengajak berdoa, dan memeriksa kehadiran. Guru mengajak murid untuk menyebutkan rukun iman. Guru selanjutnya mengingatkan murid kembali tentang materi sebelumnya. Guru bertanya apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir.
Guru menampilkan cuplikan video tentang hari akhir. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan inti di fase 1 yaitu murid mengamati cuplikan video tentang hari akhir. Guru memancing diskusi awal dengan pertanyaan pemantik, mengapa ada orang yang berani berbuat dosa padahal tahu ada hari akhir. Kemudian siswa menanggapi fenomena tersebut dan mengaitkannya dengan nilai keimanan. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan proyek analisis ayat dan hadis yang akan dilakukan. Masuk ke fase 2, guru membagi murid ke dalam kelompok diskusi. Setiap kelompok mendapat lembar tugas proyek berisi ayat dan hadis tentang hari akhir. Secara berkelompok, murid mengamati dan mengidentifikasi. Setiap kelompok menganalisis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, guru mengamati jalannya diskusi murid dengan berkeliling di antara kelompok. Selanjutnya, guru meninjau diskusi yang berlangsung di antara murid atau kelompok, serta mengevaluasi hasil yang telah mereka peroleh. Murid aktif dalam proses penyelidikan dan pengumpulan data untuk menemukan solusi. Mereka menganalisis masalah yang muncul dan kemudian mencatat temuan tersebut pada lembar kerja murid yang telah dibagikan. Jika murid pada saat mengidentifikasi mengalami kesulitan, mereka dapat bertanya kepada guru. Guru akan memberikan bantuan yang terbatas kepada murid atau kelompok yang menghadapi kendala. Fase ketiga yaitu guru mengajak perwakilan murid atau kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya, murid atau kelompok lain diminta untuk menanggapi dan memberikan argumen terhadap apa yang telah dipresentasikan. Dan selanjutnya, dengan arahan dari guru, murid atau kelompok lain diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian, murid atau kelompok lain kembali diminta untuk menanggapi dan memberikan argumen terkait presentasi yang disampaikan. Selanjutnya di fase keempat, dengan bimbingan guru, murid memberikan apresiasi kepada kelompok atau individu yang telah mempresentasikan hasil diskusi serta kepada mereka yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, murid dan guru secara kolaboratif menganalisis dan mengevaluasi materi iman pada hari akhir. Kemudian, murid merumuskan kesimpulan dan pembelajaran yang kemudian diberi penguatan oleh guru. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup, guru dan murid melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian murid menyimak dan mendengarkan penjelasan guru tentang materi atau kegiatan pembelajaran selanjutnya. Murid memperhatikan arahan guru untuk senantiasa bersemangat dalam belajar. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk asesmennya, asesmen diagnostik, diagnostik non-kognitif dan kognitif, yaitu pertanyaan pemantik, minat belajar, kesiapan, kuis singkat, atau pengetahuan awal. Selanjutnya asesmen formatif, observasi kinerja tertulis. Observasinya yaitu keaktifan dalam diskusi, kerjasama tim, dan LKM. LKM-nya berbentuk pertanyaan yaitu apa yang kalian ketahui tentang hari akhir setelah melihat cuplikan video tersebut? Pernahkah kalian mendengar tanda-tanda datangnya hari akhir? Lalu siswa menyebutkan, menurutmu mengapa kita harus beriman kepada hari akhir?